Borneo FC berhasil mengalahkan Bali United dengan skor akhir 4-2 dan memastikan berada di posisi ketiga babak Championship Series. Di sisi lain, Persib Bandung mempersiapkan diri kala menghadapi Madura United di leg kedua babak final Championship Series. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, tentu pertandingan Borneo menghadapi Bali sedikit banyaknya bisa menjadi pelajaran penting bagi Persib Bandung. Ya, 23 menit kurang lebih pertandingan Borneo FC melawan Bali berjalan, Borneo bisa ciptakan 3 gol. Gol pertama lewat William Fluim di menit ketiga, gol kedua lewat Kade Nazi di menit ke-8, kemudian William Fluim lagi di menit 22. Oke, sebelum kita bahas bagaimana kondisi jelang pertandingan Persib melawan Madura, kita ulas hasil Borneo melawan Bali. Kalau kita lihat permainan di atas lapangan, khususnya babak pertama, sepanjang 30 menit itu Borneo tampil amat luar biasa. Dari sisi build up, mereka sangat enjoy, sangat nyaman. Penekanan yang dilakukan oleh Bali United pun tidak agresif, membuat aliran ke kanan, ke kiri, ke tengah sangat oke bagi Borneo FC. Kemudian kedua, di sektor tengah dari Borneo ditempati oleh double pivot Kehirose, Adam Alis dibantu William Fluim. 3 pemain tersebut berhasil mengacak-ngacak sektor tengah Bali United. Dan terpenting, banyak space muncul di area tersebut lewat gerakan-gerakan dari 3 gelandang Borneo. Ketika tanpa bola, terlihat beberapa kali Bali seperti gunakan pola 5-4-1, kadang menjadi 4-1-4-1. Nah, dengan kondisi tersebut, 2 pemain tengah Bali ditempati oleh Rashid ataupun Made ketika gunakan pola 5-4-1, kesulitan untuk mengantisipasi gerakan yang dilakukan oleh 3 pemain Borneo FC yang sangat fluid. Ketika 3 pemain tengah Borneo menguasai lini tengah sepanjang 30 menit, aliran ke sayap kanan ditempati oleh Terence Puhiri ataupun sayap kiri yang ditempati oleh Vano Lilivali bisa masuk serangan Borneo lewat area tersebut, termasuk dari sektor tengah. Nah, itu direpetisi berulang kali. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Borneo yang sudah kita ketahui teman-teman, memanfaatkan sisi kelebaran. Di situ didukung oleh fullback kiri, fullback kanan yang sangat agresif. Dan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Borneo, kalau kita lihat di awal-awal pertandingan 10 menit, 15 menit teman-teman, di beberapa pertandingan sudah dilakoni oleh Borneo, sering melakukan crossing ataupun early crossing. Contoh gol pertama, early crossing yang dilakukan oleh Fajar Fatur Rahman. Di situ bisa dimanfaatkan oleh William Fluim. Secara postural, di sektor depan dari Borneo ditempati William Fluim, ini tinggi menjulang, lalu ada Kade Nazi. Secara individual 1 lawan 1, tentu ini menyulitkan bagi pemain belakang Bali yang ditempati ada Elias Dolah, lalu ada Jajang Mulyana. Nah, secara defensif pun sebenarnya sangat fleksibilitas defensif yang dibentuk oleh Bali. Tadi ada aku sebut 5-4-1, kadang 4-1-4-1, kadang berubah lagi menjadi 4-2-3-1, tergantung situasi yang ada di atas lapangan. Sayangnya, Borneo FC mengalami penurunan itu sejak menit 30 ke bawah, tepatnya setelah gol dari Elias Dolah, heading duel udara teman-teman, Bali United. Nah, 3-1, ada momentum didapat Bali United dan menguasai permainan Bali United semenjak itu. Dan akhirnya di menit 39 gol kedua dari Bali United. Nah, ada beberapa peluang setelah 2 gol diciptakan Bali United, tapi tidak bisa dikonversi, contoh oleh Privat Barga ataupun pemain depan Bali lainnya. Salah satu chance ataupun kesempatan yang sangat besar tentu ketika Privat Barga duel 1 lawan 1 menghadapi Nadio. Tapi di situ terjatuh Privat Barga, tentu itu bukan foul, bukan pelanggaran, keputusan yang tepat. Tapi jika kita overall sepanjang 90 menit pertandingan, ada beberapa kesempatan yang didapat oleh Privat Barga yang nggak bisa mengoptimalisasi hal tersebut.
Di babak kedua awal, Pripat mendapatkan kesempatan tapi finishingnya tidak didapat oleh Bali secara efektif. Dengan posisi Bali United yang aku katakan tidak jelek-jelek juga teman-teman, ya walaupun di 30 menit awal babak pertama itu sungguh sangat bukan Bali banget, menunggu banyak ruang teman-teman, tapi ini PR ataupun evaluasi yang sangat penting bagi siapapun nanti ke depannya pelatih Bali atau tetap Coach Teko. Bagaimana efektivitas ataupun lini depan yang dimiliki oleh Bali United. Nah, bisa kita saksikan ganti-gantikan, kadang Spasojevic nggak prima diganti Jefferson nggak prima diganti Spaso, atau kedua pemain ini tidak prima, contoh dimainkanlah Privat Barga sebagai ya quote and quote false nine ya, walaupun dari sisi track record profiling yang bisa kita temukan Privat Barga, dia pun sempat beberapa kali sebelum memperkuat Bali pernah merasakan tempat yang ia rasakan ketika babak pertama dimulai, yaitu sebagai striker nomor 9 dalam tanda petik. Lalu ada beberapa peluang lainnya kena tiang dari Bali, dan ketika Bali tidak mampu memanfaatkan momentum selanjutnya, Borneo FC menit 70 bisa menciptakan gol lewat Felipe Cadenazi teman-teman, dari crossing lagi ya teman-teman, ataupun bola setengah badan lah ya. Di situ Cadenazi sempat sebelum menciptakan gol keduanya banyak menciptakan peluang, baik itu dari kepala yang terkena mistar gawang juga, tapi ujungnya gol ke gawang lawan tuh lewat kaki, memang kaki dari Cadenazi ya. Selamat untuk Borneo FC dari pertandingan ini pun. Tentu Borneo FC jika terlibat lagi dengan kompetisi yang menggunakan mini turnamen ataupun babak championship series, ya jangan mengerem ataupun menurunkan mesin yang sudah panas di akhir-akhir kompetisi reguler. Nah, imbasnya seperti yang dirasakan Borneo ini. Mereka ini performanya jauh sangat amat menurun. Oke, kita bahas pertandingan Persib menghadapi Madura di leg kedua. Salah satu yang dinanti-nanti di pertandingan tersebut, apakah Hugo Gomez alias Jaja akan bermain? Nah, di laman media sosial banyak pihak-pihak tertentu, ya wajar sih ya, yang misalnya mendukung Persib Bandung, mengharapkan misalnya Hugo Jaja istirahatkan aja. Memang secara faktual disepakati oleh banyak pihak, misalnya legenda Persib Bandung ada Zainal Arif, kemudian pengamat sepak bola, pelatih teman-teman, legenda sepak bola nasional teman-teman, mengatakan Hugo Jaja menjadi salah satu faktor pembeda bagi Madura United, yang tentu itu akan bisa menyulitkan Persib Bandung. Itu sudah kita ulas di 2 video yang lalu pada leg pertama. Apa yang dialami oleh Madura United ketika tidak ada Hugo Jaja dirasakan juga oleh caretaker Madura United, Coach Basuki. Oleh karena itu, mau main Jaja tentu itu akan sangat membantu. Tapi jika Jaja tidak main, diharapkan oleh Coach Basuki siapapun yang diberi kesempatan memberikan permainan yang terbaik dan sudah menyiapkan plan. Nah, kondisi terupdate yang disampaikan oleh Coach Basuki teman-teman, kondisi Jaja sudah semakin membaik dari cederanya. Nah, pertanyaan besarnya, apakah akan quote and quote dipaksakan? Di sisi lain, Jaja pun dari sisi fighting spirit, dari sisi keinginan, ini leg kedua laga final pasti ingin bermain, itu setiap pemain bola. Tentu pertimbangan tersebut atas dasar konsultasi lah sebaiknya dengan dokter tim. Apakah Jaja bisa dimainkan beberapa menit atau bagaimana? Namun turning pointnya, jika Jaja bermain, tentu ini semakin mengkuatkan lah ya lini tengah dari Madura. Kita sudah melihat bagaimana ketika Jaja tidak bermain, lini tengah Madura dari sisi confidence-nya mengalami penurunan. Nah, untuk babak leg kedua teman-teman, secara teorinya, logika sederhana, Madura yang sudah tertinggal 3-0 menghadapi Persib, pasti mereka berupaya akan melakukan penyerangan secepat mungkin. Mau ya, karena posisinya mereka harus mengejar. Mau kalah 0-1, 0-2, ya sama aja. Posisi sekarang ini bagaimana untuk bisa menciptakan gol, itu PR dari Madura United. Nah, di sisi lain, Boyan Hodak bersama Persib Bandung pun ketika menghadapi lawan-lawan terdahulu misalnya, memberikan kesempatan juga kepada penyerangan lawan untuk membombardir. Kuat juga dari sisi
pertahanan. Nah, itulah yang ditekankan oleh Boyan Hodak. Ya selalu di sesi preskon mawas diri ya, tidak terlalu sombong juga. Ya katakan pemain-pemain Persib pun harus tenang, jangan terlalu percaya diri, tetap fokus bla bla. Ini formalitas teman-teman, tapi di situasi tersebut dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh Boyan Hodak dengan beberapa final selama 4 tahun kebelakangan ini ia lakoni di posisi seperti yang dirasakan Persib Bandung yang sudah menang 3-0, aku rasa ia pasti banyak lebih mengingatkan pemain-pemain Persib Bandung dan menganalogikan ia membawa tongkat ya, mengingatkan dengan tongkat nih pemain Persib Bandung agar tidak lengah dari sisi konsentrasi. Dan Nick Weavers pun sebenarnya sudah mengingatkan lewat sesi preskon, kami belum juara 100% tapi kami sudah siap nih. Nah, ini kan salah satu poin yang penting juga disadari oleh pemain-pemain Persib, sehingga kelengahan itu tidak muncul. Nah, dari pertandingan Borneo melawan Bali, kan muncul nih kelengahan yang dialami oleh Borneo FC. Ketika mereka sudah unggul 3-0, kelengahan, mengalami penurunan. Dari sisi intensitas dan momentum bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Bali United. Nah, Boyan Hodak pun kan sudah katakan, saya rasa Bandung terlalu cepat untuk merayakan dan antusiasnya terlalu besar ya teman-teman. Itu normal sih ya. Tapi ini kan sebagai seorang pelatih untuk mengingatkan sih lagi yang sudah kita sebutkan tadi, agar tidak dengan situasi ini membuat pemain-pemain Persib lengah. Nah, Saywar sah-sah aja, misalnya seperti Pak Umuh Mohtar bilang, kalau Madura mau menang 1-0 silahkan. Ini kan Saywar untuk menghangatkan sih bumbu-bumbu sebelum pertandingan leg kedua. Nah, salah satu poin penting yang aku suka sih ya dari pelatih Madura ini bilang 3 gol itu marginnya cukup besar, tapi tidak ada yang mustahil. Dari situ aku suka mentalitas yang dimiliki oleh seorang pelatih. Ya, tentu dari seorang pelatih rasa optimismenya sedikit banyaknya itu akan bisa menularkan kepada pemain-pemain Madura. Pertanyaannya, Madura tentu butuh permainan yang cepat, permainan yang menyerang. Bagaimana antisipasinya untuk menghadapi counter attack yang menakutkan, yang mengejamkan dari Persib Bandung? Kan penuh resiko ketika Madura bermain terbuka, mencoba melakukan penyerangan. Di sisi lain Persib Bandung pun sangat menikam attacking lewat situasi transisi yang dimiliki oleh Boyan Hodak, dan itu menjadi salah satu senjata yang sangat amat ditekuni oleh Boyan Hodak. Oke, mungkin itu terupdate dari posisi pertandingan Persib Bandung menghadapi Madura. Ya, tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Dari Borneo bisa menciptakan 3 gol dalam waktu yang cepat, itu bisa menjadi sebuah pelajaran bagi Persib Bandung, pemain-pemain Persib Bandung, dan pendukung-pendukung dari Persib Bandung. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman video. Semoga bermanfaat. Bye.